Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam olahraga. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama HND Channel. Terkhusus untuk teman-teman, mudah-mudahan teman-teman selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba mereaksi video yang mana judul video tersebut adalah Pundit Inggris soroti latihan timnas di Myanmar. Piala AFF diakui tidak menarik tanpa Indonesia. Oke teman-teman, sebelum kita mencoba atau mereaksi video tersebut, ada baiknya saya mohon dukungan untuk channel ini, biar channel ini bisa berkembang dengan cara pencet tombol like, subscribe. Kalau sudah, saya ucapkan ribu terima kasih. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan aja video yang berikut ini. Setuju, pakar Inggris soroti skuad muda timnas Indonesia di Piala AFF. Matangkan persiapan terakhir di Myanmar, ST bocorkan 2 pemain kunci. Piala AFF diakui tidak menarik karena Indonesia. Penghargaan spesial FC Dallas kepada Martin Paes. Like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke guys, jangan lupa juga subscribe ya channel ini. Penghargaan spesial FC Dallas kepada Martin Paes. Mantap Martin Paes. Menyala Martin Paes. Usai memberikan penampilan memukau dalam mengawal gawang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026, kini kiper timnas Indonesia Martin Paes pun mendapatkan penghargaan spesial dari klubnya FC Dallas. Tepatnya Paes dinobatkan sebagai pemain FC Dallas dengan defensif terbaik di klub setelah mencatatkan statistik yang luar biasa. Laman FC Dallas sendiri kemudian menuliskan statistik apik yang dicatatkan oleh Martin Paes panjang tahun ini. Di antaranya, Martin Paes berhasil membukukan 118 penyelamatan di Liga Amerika Serikat, yang mana itu menjadi catatan terbanyak Martin Paes dalam 1 tahun sejak bergabung dengan klub tersebut. Kemudian kiper berusia 27 tahun ini pun juga sempat mencatatkan masing-masing 5 penyelamatan dalam 6 pertandingan beruntun. Selanjutnya, catatan 9 penyelamatan melawan Los Angeles FC pada Juni 2024 lalu juga menjadi sorotan. Tentunya penghargaan ini pun diharapkan menjadi motivasi lebih untuk kiper timnas Indonesia itu. Martin Paes sendiri saat ini sedang istirahat dari sepak bola karena FC Dallas diketahui tak lolos ke babak playoff Liga Amerika Serikat atau MLS. Sementara itu, timnas Indonesia juga tak memanggilnya karena memakai skuad muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Piala AFF diakui tidak menarik karena Indonesia. Tidak menarik guys. Piala AFF, dahulu turnamen ini dianggap sebagai Piala Dunia Mini versi Asia Tenggara. Pasalnya setiap ajang ini berlangsung pasti mengundang banyak penggemar yang menonton. Tapi saat ini tampaknya ajang 2 tahunan tersebut tidak dipandang mewah lagi. Bahkan menurut pandangan 2 pundit Malaysia, ajang 2 tahunan ini sudah kehilangan marwahnya. Pasalnya beberapa tim unggulan pada turnamen itu turun dengan skuad yang kurang baik. Beberapa tim yang dimaksud adalah timnas Indonesia, Malaysia, dan timnas Thailand. Seperti halnya Sintayong memutuskan untuk menggunakan mayoritas pemain berusia di bawah 22 tahun untuk membela skuad Garuda pada turnamen ini. Hal itu dikarenakan ASEAN Cup sendiri memang tidak masuk ke dalam kalender FIFA dan membuat pemain-pemain sekaliber Tom Haye, Jesus, Misil Gers, dan lain-lain tak dapat tampil. Sementara itu Harimau Malaya dan skuad Gajah Perang juga kehilangan beberapa pemain utamanya. Melansir dari kanal YouTube Astro Arena, 2 pundit Malaysia Kish mengatakan bahwa turnamen ASEAN Cup ini sudah kehilangan nyawanya. Sementara menurut Faiz, hal ini bisa terjadi karena 2 tim besar seperti timnas Indonesia dan timnas Thailand mulai memiliki target masing-masing. Untuk skuad Gajah Perang sendiri, mereka saat ini sudah berstatus sebagai Raja ASEAN karena sudah memiliki 6 trofi turnamen tersebut.
Sementara timnas Indonesia saat ini masih fokus pada turnamen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maka wajar apabila kedua tim itu menurunkan skuad lapis kedua untuk mengarungi ASEAN Cup 2024 ini. Ini adalah penyebab mengapa turnamen tersebut dianggap kehilangan marwahnya. Setuju, pakar Inggris soroti skuad muda timnas Indonesia di Piala AFF. Pakar sepak bola asal Inggris Steve Darby baru-baru ini memberikan pandangannya terkait ASEAN Cup 2024 ini. Darby bukan merupakan sosok yang asing di sepak bola Asia Tenggara, mengingat ia pernah melatih tim-tim ASEAN. Menurutnya, ada 4 tim yang memiliki peluang untuk memenangi ASEAN Cup edisi tahun 2024. Keempat tim itu adalah juara bertahan Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Namun demikian, Darby lebih memfavoritkan Vietnam lantaran tim asuhan Kim Sang-sik itu membawa skuad terkuatnya. Sementara 3 pesaing lainnya tidak diperkuat oleh sejumlah pilar karena tidak dilepas oleh klub. Bahkan timnas Indonesia asuhan Sintayong menurunkan skuad U22 disertai beberapa pemain senior. Namun demikian, langkah Indonesia menurunkan skuad muda dinilai tepat oleh pakar sepak bola asal Liverpool itu. Termasuk Indonesia, Darby menilai 4 tim raksasa Asia Tenggara seharusnya memang menurunkan skuad muda di Piala AFF ini. Karena menurutnya tim-tim seperti Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia sudah seharusnya fokus pada ajang yang lebih tinggi. Ia menilai keempat negara tersebut harus berusaha untuk memenangi Piala Asia dan mengincar tiket Piala Dunia. Darby pun menilai hal itu secara tidak langsung akan menaikkan level kompetitif turnamen dan memungkinkan tim kecil untuk menjadi juara. Tentu hal ini selaras dengan apa yang menjadi tujuan Sintayong dan Erick Thohir dengan menurunkan skuad mudanya. Selain sebagai ajang regenerasi, Piala AFF juga sebagai sasaran antara untuk persiapan SEA Games nanti. Meski begitu, Erick Thohir dan STY serta pemain sudah satu suara untuk tetap memberikan yang terbaik untuk setiap laganya. Dan tentunya berambisi untuk melaju sejauh mungkin di turnamen ini. Matangkan persiapan terakhir di Myanmar, ST bocorkan 2 pemain kunci. Sintayong saat ini berada di Myanmar dan telah menetapkan 26 pemain untuk berlaga di Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia sendiri menunjukkan keyakinannya terhadap 2 pemain adalah Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam untuk menjadi tumpuan di ajang Piala AFF 2024 ini. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengungkapkan bahwa kualitas Marcelino dan Asnawi sangat diharapkan bisa menjadi pembeda dalam skuad. Marcelino dan Asnawi pastinya akan membantu tim, tetapi dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka harus tunjukkan 100% baru bisa membantu tim. Tegas Sintayong. Diketahui sebagai persiapan, timnas Indonesia sendiri telah menggelar TC intensif di Bali, yang ditutup dengan laga uji coba melawan Bali United pada hari Selasa 3 Desember lalu. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda berhasil meraih kemenangan tipis 2-1. Sintayong sendiri menegaskan bahwa hasil tersebut menjadi modal penting menjelang laga perdana di Myanmar. Marcelino dan Asnawi sendiri diharapkan dapat memberikan dampak signifikan, tidak hanya melalui pengalaman dan juga keterampilan individu mereka, tapi juga lewat kepemimpinan di lapangan. Marcelino dengan kemampuannya mengontrol permainan sebagai gelandang dianggap mampu menjadi penggerak serangan. Sementara di sisi lain, Asnawi yang sudah berpengalaman di level internasional diandalkan untuk menjaga kestabilan lini pertahanan sekaligus memberikan tekanan dari sisi sayap. Meski penuh optimis, Sintayong tetap mengingatkan bahwa keberhasilan timnas di Piala AFF ini tidak hanya bergantung pada 2 pemain tersebut. Ia berharap seluruh pemain pun mampu menunjukkan kualitas terbaik mereka di lapangan demi mengangkat performa tim secara keseluruhan. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia pun siap menghadapi tantangan di Piala AFF 2024 ini. Oke teman-teman, Martin Paes dapat penghargaan dari klub FC Dallas dengan defensi terbaik di klub selama 1 tahun yang kebelakang. Penghargaan itu
dia dapat, yaitu selama pertandingan di Liga Amerika dia bisa menyelamatkan atau menepis 118 kali tendangan ke gawang. Mudah-mudahan dengan penghargaan ini Martin Paes semakin hebat, semakin mantap untuk menjaga gawang di timnas kita besok. Dan juga banyak yang mengakui atau pundit-pundit dari luar, terkhusus untuk pundit Malaysia itu mengakui Piala AFF diakui tidak menarik tanpa Indonesia. Karena ya kita tahu tanpa Indonesia di timnas atau di Piala AFF penonton pasti pada sepi, karena pendukung timnas Indonesia kan setiap bermain pasti full itu stadion. Makanya mereka menyayangkan kalau timnas Indonesia hanya menganggap Piala AFF piala ecek-ecek gitu istilahnya. Tapi ya STY atau Pak Erik juga pasti berpikir kalau mereka menurunkan timnas senior juga nggak bakal bisa, karena klub-klub mereka nggak bakal melepaskan pemain-pemain mereka karena di AFF ini tidak di kalender FIFA. Ya mudah-mudahan walaupun timnas kita yang turun timnas U22 insya Allah bisa memberi yang terbaik. Amin. Baik teman-teman, demikianlah video yang barusan kita reaksi. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau ucapan yang salah. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.